Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Muara Enim dari SMA Negeri 1 Ujan Mas akan mempraktikkan praktik coaching. Saya Desi Anggraini, pengajar praktik Ibu Ais Rahmawati dan fasilitator Bu Rati Wulandari dan teman saya. Ya, saya Julianti Hasibuan dengan fasilitator Ibu Aisyah Anggraini dan pengajar praktik Ibu Lanjar Lestari, juga teman saya. Saya Pariansa SPDI, pengajar praktik Eva Dewi Yasti dan fasilitatornya Ibu Aisyah Anggraini. Bu Julianti. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah ya baik. Jadi pada kesempatan kali ini ya Bu, kita rencananya mau mengadakan coaching nih ya. Kemudian, untuk kesempatan pertama Bu Juli akan menjadi seorang coach ya Bu ya. Nah, terkait dengan coach ini Bu, apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik-rubrik penilaian, rubrik yang akan kita gunakan? Sudah Persiapannya seperti apa Bu? Sudah, Bu. Tentunya saya sudah menyiapkan nanti alur data untuk melakukan percakapan coaching dengan coach saya. Rencananya akan mengatakan Alur data, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan lagi rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, terkait kompetensi ini Bu, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Yang akan saya kembangkan itu tentunya kompetensi mindful, Bu, kemudian mendengar secara aktif, dan yang terakhir yang akan saya lakukan adalah melakukan pertanyaan berbobot, menanyakan pertanyaan berbobot. Ya Bu, jadi ada dari ketiga kompetensi inti yang disebutkan tadi, rencananya mana nih kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan? Iya, yang spesifik itu yang akan saya kembangkan untuk saat ini, Bu, itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Oke, kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif gitu ya. Kemudian terakhir nih Bu, indikator ketercapaian tujuan seperti apa sih yang ingin Bu capai ya? Saya pikir nanti ketercapaiannya jika saya bisa membantu menyelesaikan solusi ya, membantu solusi masalah dari coach saya. Ya. Baiklah, kalau seperti itu saya harap pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Bu Julianti. Sehat hari ini Pak Fahri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Ibu gimana, sehat? Sehat juga Pak Fahri. Kira-kira nih apa yang membuat Pak Fahri datang ke ruangan ini? Iya Bu, ini apa namanya? Saya mempunyai sedikit masalah lah ya, bisa dikatakan sebuah masalah dalam menghadapi kedisiplinan di dalam kita semua, khususnya dalam kepedulian lingkungan Bu. Oh gitu Ya. Pak Fahri ya. Tentang kepedulian lingkungan. Jadi kira-kira tujuan Pak Fahri apa nih untuk cerita ke saya datang ke ruangan ini, apa nih tujuan Pak Fahri? Ya di sini kan saya selaku pembina ya, pembina 9K. Iya. Selaku pembina 9K ingin mendapatkan solusi bagaimana agar kita semua itu bisa peduli terhadap lingkungan yang bersih, yang nyaman, ya agar proses pembelajaran juga kan terasa nyaman juga kan, berhasil. Itu salah satunya. Iya benar ya Pak Fahri ya. Jadi ini nih, menurut Pak Fahri lingkungan yang bersih itu yang bagaimana? Salah satunya menurut saya lingkungan bersih itu kan kita itu bebas daripada sampah, ya, bebas daripada yang lebih berpengaruh lagi tadi rokok ya, sekelompok. Oh iya benar Ya. Pak. Tapi di sini yang saya perhatikan tentang kepedulian lingkungan tentang kebersihan di sekitar. Misalnya kalau kita ketemu sampah kita ambil tanpa disuruh, ya itu salah satunya khusus untuk siswa kita tadi ya. Ya, Jadi gitu. Jadi masalah disiplin ya yang Iya, ingin Pak Fahri ini. Tentang kedisiplinan
dan kebersihan. Kira-kira nih, apa rencana Pak Fahri untuk mewujudkan kedisiplinan dan kebersihan lingkungan? Rencananya Pak? Kalau rencananya itu adalah ya, namun di sini saya meminta solusi dari Ibu kalau ada ya salah satu solusinya. Tapi rencananya itu sudah saya jalankan, Bu. Salah satunya kan kita memberikan contoh ya, contoh ataupun teladan bagaimana yang seharusnya kalau kita ketemu dengan sampah tadi ya, kita ambil langsung. Nah, itu pernah atau sering saya lakukan. Nah, namun di sini saya meminta solusinya juga bagaimana menurut Ibu agar kita semua, khususnya untuk siswa-siswinya, agar mereka sadar bahwa kebersihan itu penting, nomor satu dalam hidup kita. Oh iya, benar Pak Fahri. Mungkin bisa saya tambah sedikit ya Pak Fahri. Kalau masalah kotak sampah udah ada di setiap kelas atau di lingkungan sekolah? Ya, kalau untuk tempat sampahnya itu alhamdulillah semuanya ada. Setiap kelas itu kan sudah diadakan dua kotak sampah di depan kelas masing-masing. Ya. Jadi mungkin yang belum timbul kesadaran. Ya, kesadaran. Jadi bisa kan seperti yang Pak Fahri katakan tadi, itu dimulai dari diri kita dulu. Ya, kita udah menjadi contoh seperti Pak Fahri tadi sudah katakan, Pak Fahri udah jadi contoh dengan mengambil sampah dulu, ya. Kemudian kita juga mungkin bisa masukkan, kita tempel poster ya di setiap kelas ya tentang kebersihan. Ya. Kemudian kira-kira rencana apa nih yang akan Pak Fahri laksanakan untuk selanjutnya? Rencana aksinya? Untuk rencana selanjutnya ya benar kata Ibu tadi ya. Salah satunya tadi kan kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Kita menerapkan yang namanya lingkungan bersih atau cinta dengan lingkungan yang bersih tadi, dan didukung lagi oleh sesuatu yang dapat memotivasi siswa tadi. Itu salah satunya yang akan insya Allah direncanakan ya ke depannya, agar mereka, bukan hanya mereka, kita semua ya, kita semua yang ada di sekolahan menyadari bahwa pentingnya ya kebersihan itu di setiap lingkungan kita berada. Iya, benar. Ya. Benar sekali itu Pak Fahri. Jadi, kira-kira tanggung jawabnya nanti gimana Pak Fahri ke depannya untuk masalah ini? Setelah Pak Fahri lakukan rencana tadi, kemudian bagaimana penerapannya atau tanggung jawab dari rencana yang sudah dilakukan tadi? Untuk tanggung jawabnya di sini kita semua ya, Bu. Tapi terkhusus saya sebagai selaku pembina Semenanjung, jadi tanggung jawabnya lebih besar. Namun menurut saya untuk tanggung jawab kebersihan itu kita semua, pihak warga sekolah semua yang bertanggung jawab, mulai dari kita, rekan sejawat seluruh warga, siswa-siswi dan yang lainnya, itu bertanggung jawab semuanya. Dan yang akan dilakukan yang tadi ya, mulai diri sendiri, terus kita memasang slogan ya, slogan kata kita di slogan, poster-poster yang dapat memotivasi kita semua, di mana bisa menyadarkan bahwa pentingnya kebersihan dalam hidup kita ini. Ya sudah. Jadi Pak Fahri sudah mendapatkan ini ya tujuan dari percakapan kita ini. Sepertinya bel masuk jam lagi sudah berbunyi. Kita lanjutkan lagi kewajiban kita untuk mengajar anak didik kita ya Pak Fahri. Terima kasih atas kehadiran Pak Fahri di ruangan ini. Semoga Pak Fahri bisa ya untuk melanjutkan rencana ini ya. Terima kasih Pak Fahri. Ya, saya juga terima kasih banyak Bu atas saran dan solusi yang telah Ibu berikan kepada saya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bu Juli, tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap coaching yang dilakukan Bu Juli bersama Pak Fahri ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini ya, terkait dengan indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Nah, kira-kira apa sih dari yang sudah Ibu lakukan tadi, bagaimana pencapaiannya Bu?
Kalau menurut saya ketercapaiannya sudah baik Bu, karena saya sudah melakukan percakapan coaching tadi dengan menggunakan alur tirta ya. Kemudian coach saya juga sudah menemukan ide-ide dari percakapan kami tadi. Oke, ya baiklah Bu. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan yang dari saya, dari pengamatan yang saya lakukan dari awal sampai akhir tadi. Saya mengamati bahwa pelaksanaan coaching ini sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian Ibu sebagai coach itu sudah melakukan alur kita dengan urut dari tujuan, kemudian menggali masalah itu, mengidentifikasinya, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, terakhir menanyakan tanggung jawab dan tindak lanjutnya, seperti itu. Sudah bagus sekali Bu. Di sini saya lihat coachingnya tereksplor kemampuan dirinya untuk menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan pengembangan kompetensi tadi, saya lihat kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh dalam mendengarkan secara aktif itu sudah bagus sekali. Ibu sudah hadir secara penuh di sana, menyimak dengan seksama, kemudian merespon dengan gestur tubuh juga yang sudah baik ya Bu. Kemudian terakhir Bu nih, dari kompetensi 2 yang sudah dikembangkan, kemudian untuk kedepannya Bu, adakah kompetensi lain yang akan dikembangkan ketika melakukan coaching seperti itu? Ada Bu, tentunya mungkin saya akan mengembangkan kompetensi yang memunculkan pertanyaan yang lebih berpokok. Oh iya, baiklah Bu ya. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching tidak hanya dengan rekan sejawat, tapi dengan siswa juga untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Bu untuk waktunya. Assalamualaikum Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Fahri kan hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya, Pak Fahri sebagai coaching. Nah, kira-kira di percakapan coaching itu ada alurnya, sudah bisa diketahui sama Pak Fahri? Iya. Ya sudah saya ketahui dan sudah saya persiapkan untuk bagaimana alurnya ya. Di sini saya menggunakan alur tirta tadi Bu. Iya. Di mana yang pertama itu saya menanyakan sebuah tujuan, yang kedua bagaimana identifikasi masalahnya, terus bagaimana rencana aksinya ke depan, dan bagaimana tanggung jawabnya ke depannya. Iya. Kemudian kompetensi inti coaching yang ingin Pak Fahri kembangkan ya? Kompetensi intinya. Kompetensi intinya itu ada 3 Bu. Iya. Yang pertama itu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, yang secara spesifik ingin Pak Fahri kembangkan yang bagaimana di antara kompetensi inti coaching? Ya, yang akan saya kembangkan di sini saya hanya menyebut 2 saja Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Kemudian kira-kira nih indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan itu bagaimana? Di sini saya sebagai coach, saya ingin nantinya bisa membantu memberikan solusi daripada coachingnya. Ya, sekarang silakan dimulai Pak Fahri percakapan coachingnya. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Pak Fahri. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah kalau baik. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oke, iya ini ya Pak ya, saya minta waktu sedikit bisa Pak ya? Ya boleh, bisa Bu. Jadi saya ini lagi pusing Pak kepalanya. Kenapa Bu? Terkait sama anak-anak kita ini loh Pak. Dalam satu semester ini saya merasa nilai mereka atau pencapaian kompetensi mereka itu tidak seperti yang saya harapkan, gitu Pak. Iya Bu.
Ya Bu, mari kita bicarakan, diskusikan dengan seksama agar nantinya kita menemukan sebuah ya solusi daripada permasalahan yang Ibu hadapi. Ya, jadi bagaimana Bu? Permasalahan yang sangat Ibu hadapi itu sangat serius kayaknya. Ya dibilang serius ya Pak ya, karena ini terkait dengan siswa. Jadi gini Pak, dalam satu semester ini seperti yang saya katakan tadi, saya itu sudah mengajar, saya rasa ya, saya sudah mengajar dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Nah tapi ketika melakukan asesmen seperti itu, penilaian, saya melihat hasil yang dicapai anak-anak itu tidak seperti harapan saya, seperti itu Pak. Makanya saya merasa pusing gitu. Ya, jadi menurut Ibu pembelajaran yang sudah diberikan itu sudah maksimal ya? Menurut saya sepertinya lumayan seperti itu. Ya. Namun masih banyak nilai siswa itu yang belum memenuhi KKM tadi ya? Ya di sini ya. Di sini menurut Ibu sendiri bagaimana proses pembelajaran yang telah berlangsung ataupun yang telah Ibu sajikan kepada siswa-siswi? Apakah siswa-siswi itu merasa senang ataupun mereka tertarik dengan pembelajaran yang Ibu berikan selama ini? Mungkin itu ya Pak ya, kali saya itu sudah menunjukkan pembelajaran, cuman kelihatannya anak-anak itu masih kurang antusias untuk mengikuti. Mungkin itu yang bikin nilai mereka jatuh kali ya Pak ya? Ya, itu bisa juga Bu. Di samping itu juga Ibu pernah tidak melaksanakan yang namanya pembelajaran yang berpihak kepada murid tadi, bisa menggunakan game ya atau apalah yang membuat mereka senang dulu mereka itu belajarnya kan, baru mereka mendapatkan nilai yang bagus misalnya. Ya kalau untuk game atau itu pernah sih, cuma beberapa kali, tidak rutin gitu Pak, kadang-kadang saja seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang berpihak pada murid, yang yang mengeksplor kemampuan bakat dan minatnya gitu ya Pak, yang membuat mereka aktif gitu ya. Ya, kita sebagai pendidikan harus memberikan sajian-sajian pembelajaran yang menarik Bu, yang menarik. Benar kata Ibu tadi, metode-metode pembelajaran yang agar mereka senang dulu, baru mereka nantinya mendapatkan nilai yang bagus dari kita. Ya mungkin media juga kali ya Pak. Iya, medianya. Medianya itu paling gambar aja sama audio, mungkin perlu juga kali saya siapkan audio visual, videonya ya bagus agar lebih menarik tadi kan. Ya, mereka juga tidak merasa bosan kalau kita ajak nonton bareng, itu boleh juga itu masuk ke pembelajaran kita. Ya, dari percakapan singkat kita tadi, bagaimana menurut Ibu rencana ke depan Ibu untuk memberikan proses pembelajarannya agar siswa-siswinya lebih senang, lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran Ibu sendiri, dan akhirnya nanti kan bisa mendapatkan nilai yang bagus juga bagi mereka. Bagaimana? Saya berpikir mungkin langkah awal itu saya akan coba menggunakan metode-metode atau model yang bisa menarik perhatian siswa, yang menyenangkan untuk mereka. Kemudian memastikan game-game atau ice breaking untuk mengurangi kebosanan mereka dalam pembelajaran seperti itu Pak. Itu yang mungkin akan saya lakukan. Kemudian menambahkan media-media pembelajaran yang yang memenuhi kebutuhan mereka, karena kan tidak semua siswa itu visual saja atau kinestetik saja, mungkin berbeda. Mungkin itu yang harus saya petakan dulu kali ya Pak ya. Yang berpihak pada murid tadi. Yang berpihak pada murid. Ya, itu rencana yang insya Allah sangat bagus sekali Bu ya, untuk dikembangkan ke depannya. Dan bagaimana Bu setelah
tanggung jawabnya bagaimana setelah nanti Ibu melaksanakan berbagai macam metode pembelajaran yang menarik kepada siswa-siswi tadi, bagaimana tanggung jawabnya itu? Tanggung jawabnya ya mungkin dari diri saya dulu ya Pak ya, saya akan melakukan itu dengan bertanggung jawab, kemudian dengan continue seperti itu, berkelanjutan. Jadi bukan hanya menggunakan satu kali udah jadi saya terus usaha, kemudian lihat lagi hasil pembelajaran. Kalau kurang saya mungkin akan menggunakan cari cara lain, cari yang terbaik, media lain seperti itu sampai menemukan sampai mendapat hasil yang sesuai dengan harapan. Ya benar sekali. Ya bagaimana Bu menurut Ibu setelah kita berbincang ini perasaannya setelah Ibu meluapkan sedikit masalah lah ya dalam proses pembelajarannya? Bagaimana perasaannya Bu setelah bercerita dengan saya? Saya lega ya Pak, lega karena bisa sharing. Iya, karena bisa sharing, bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan selama ini, kemudian menemukan solusi. Awalnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini, gitu loh Pak. Terima kasih banyak Pak Pari sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari apa yang saya alami. Ya Bu, sama-sama. Oke Pak Pari, tadi saya sudah melakukan pengamatan selama Pak Pari melakukan percakapan coaching ya. Nah, kira-kira nih menurut Pak Pari indikatornya tercapainya pengembangan yang diinginkan dari sudah tercapai belum? Ya menurut saya sudah tercapai karena dari percakapan tadi kan saya sudah menemukan yang namanya alur tirta ini. Menanyakan sebab tujuannya apa, identifikasinya, reaksi rencana kedepannya apa, dan kemudian alurnya bagaimana. Ya sudah. Ini ya Pak Pari, dari hasil catatan saya nih ya, selama Pak Pari tadi melakukan percakapan coaching dengan coachingnya, yang saya catat ya datanya adalah Pak Pari benar sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta ya. Tujuannya tadi sudah jelas, tujuan percakapan, kemudian Pak Pari juga sudah melakukan identifikasi masalah ya yang dialami coaching, kemudian Pak Pari juga sudah menanyakan rencana aksinya, dan Pak Pari juga sudah menanyakan tanggung jawab dari coachingnya. Kemudian Pak Pari juga tadi sudah membantu coaching dalam menemukan solusi dari masalahnya. Dari percakapan tadi yang saya lihat ya sudah bagus. Kemudian nih, apalagi kalau ada percakapan coaching lagi, kompetensi apa yang ingin Pak Pari kembangkan lagi? Kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan Bu itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coachingnya tadi, yang lebih membantu lagi untuk solusi lagi. Solusinya lebih cepat tercapai. Iya. Pak Pari ya. Terima kasih ya Pak Pari ya. Itu mungkin pengamatan yang bisa saya lihat juga hari ini ya. Assalamualaikum Pak Pari. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Desi. Waalaikumsalam Pak Pari. Ya bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak baik. Baiklah Bu, di sini saya selaku observer ya, ingin mengamati Ibu sebagai coach nanti ya. Nah di sini bagaimana persiapan yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah Ibu siapkan ya? Jadi sebelum melakukan coaching ini saya sudah menyiapkan rubriknya ya Pak, menyiapkan rubrik penilaian, kemudian tentunya saya akan melakukan coaching ini dengan alur tirta Pak. Jadi saya akan menanyakan dulu tujuan coaching itu, kemudian mengidentifikasi dan menggali informasi sebanyak-banyaknya dan mengeksplor kemampuan mereka untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu, kemudian rencana aksinya apa saja yang akan saya gali, kemudian tanggung jawab atau komitmen
tindak lanjut dari rencana aksi itu seperti apa. Nanti itu mungkin yang akan saya tanyakan kepada coachnya Pak. Ya. Baiklah Bu, selanjutnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selama menjadi coach nanti? Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Pak tentunya. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu akan mendengarkan dengan aktif. Jadi di sini saya akan coba mendengarkan dengan aktif yang sesama dengan rasa. Terakhir itu saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengeksplor kemampuan coach tadi itu. Ya. Dari ketiga kompetensi yang akan Ibu capai, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu berikan kepada coachnya nanti? Kalau untuk yang lebih spesifik, mungkin saya yang lebih spesifik untuk observasi ya Pak, mungkin kehadiran penuh sama mendengarkan dengan aktif dan mendengarkan dengan rasa seperti itu. Itu aja dulu Pak kali ya. Terus bagaimana indikator pencapaiannya nanti Bu dalam proses pengembangan tujuan? Oke, kalau indikator pencapaian itu mungkin dari hasil coaching ini seorang coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Itu aja Pak. Seorang coach tadi bisa menemukan solusinya. Oke. Ya baiklah Bu. Di sini saya sebagai observer, semoga Ibu ya lancar dan berhasil ya menjadi seorang coach dan bisa membantu coaching nanti. Baik, terima kasih Pak Patri. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Desi. Ya, ketemu lagi ya Bu ya sama saya. Jadi kemarin Ibu menghubungi saya nih, katanya mau minta waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol itu. Jadi kalau boleh saya tahu, apa nih yang mau diobrolin pada waktu siang hari ini nih? Iya, gini Bu Desi, masalah nih, kalau dibilang masalah sih masalah juga. Akhir-akhir ini saya melihat motivasi belajar murid-murid saya sepertinya menurun. Oh iya, jadi terkait motivasi ya Bu Iya. ya. Motivasi anak yang menurun. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi tujuan pembicaraan ini adalah untuk membahas masalah motivasi siswa yang mengalami penurunan gitu ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu ngajar di kelas berapa nih? Di kelas 11. Di kelas 11 SMA. Terkait dengan motivasi ya Bu ya, indikator apa nih yang bisa Ibu ungkapkan yang bisa menjadi tolak ukur Ibu mengatakan bahwa motivasi anak itu menurun gitu ya? Ini Bu, salah satunya saya lihat mungkin semangat belajar yang kurang ya. Terus kalau di kelas itu suka lesu gitu. Ada yang kadang-kadang suka menghayal. Itu Bu yang saya lihat. Kemudian juga nilainya ya, kalau ulangan nih nilainya kecil. Oke. Jadi indikatornya bisa dilihat dari semangat yang berkurang, terus yang imbasnya pada hasil akhir penilaian gitu ya Bu ya. Oke. Kalau kondisi ideal Ibu nih, Ibu pengennya yang seperti apa sih? Tentunya saya itu kepingin anak-anak itu semangat dalam belajar gitu ya, kepingin semangat. Kemudian ya itu tadi bergairah lah mengikuti pelajaran. Kemudian ya tentunya kalau dia ada semangat dan bergairah, kita harapkan nilai ujiannya lumayan atau tinggi gitu Bu. Ya, semangat seperti itu ya Bu ya. Nah, sepengamatan Ibu di kelas seperti itu, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu jadi kurang bersemangat dalam belajar itu? Kira-kira apa sih pengamatan Ibu? Oh ya, mungkin tadi ya Bu ya, saya juga nih mungkin harus membuat pembelajaran itu lebih bervariasi ya Bu ya. Mungkin metodenya akan divariasikan, atau mungkin juga kalau jam-jam terakhir mereka tuh udah lesu, mungkin kita bisa pindah ke halaman sekolah ya, ganti suasana baru.
yang berubah mungkin dengan pembelajaran sebelumnya. Kebetulan pas pelajaran kimia memang ada beberapa kelas itu yang jam-jamnya terakhir, jadi mungkin udah sudah capek ya Bu. Kemudian mungkin juga saya bisa bawa ke laboratorium sehingga bisa dipraktekkan dan mungkin mereka juga bisa lebih tertarik. Itu Bu menurut saya. Iya, jadi kalau bisa saya ini angkat nih ya, jadi penyebabnya itu mungkin karena pelajaran kimia itu di terakhir gitu, di siang-siang anak-anak udah pada ngantuk, mana ngitung lagi gitu ya Bu ya. Jadi perlu suasana baru. Perlu suasana baru. Ya. Selain suasana baru nih Bu, kira-kira apa sih yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi mereka Bu? Kira-kira apa nih yang menjadi kekuatan yang bisa Ibu gunakan untuk meningkatkan motivasi mereka nih? Mungkin ini Bu, kalau setelah pelajaran ya mungkin setelah saya menjelaskan terlihat lesu, saya bisa melakukan ice breaking, atau juga bisa melakukan ini teknik stop ya Bu ya, mungkin agar mengembalikan lagi kesadaran mereka atau semangat mereka untuk mengikuti pelajaran. Mungkin itu bisa saya lakukan. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau boleh saya tahu nih terkait dengan media pembelajaran seperti apa Bu? Media pembelajaran. Mungkin saya akan membuat media yang lebih bervariasi, misalnya video atau kita bisa praktek ya Bu ya, atau juga mungkin untuk pelajaran tertentu kita bisa buat langsung dengan display produknya. Oke, jadi langsung nih ya Bu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencoba meningkatkan motivasi belajar anak seperti itu ya Bu ya. Nah, dari beberapa hal tadi nih Bu, kita pasti punya target waktu nih, kapan nih mau dilaksanakan kira-kira? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan akan mulai saya coba pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, minggu depan ya Bu ya, insya Allah saya tunggu nih hasilnya seperti apa. Kemudian Bu, apakah dalam pelaksanaan aksi ini ya, rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi ini, apakah ada bantuan yang Ibu butuhkan nih dari pihak sekolah atau dari teman sejawat? Mungkin ini ya Bu ya, mungkin bantuan ini juga mungkin sarana, sarana prasarana, supaya kita juga pas ngajarnya mungkin lebih bisa bervariasi. Jadi butuh kelengkapan sarana ya Bu ya, untuk misalnya mungkin menampilkan media gitu ya. Oke Bu Juli. Nah, kemudian setelah kita melakukan aksi ini, tindak lanjutnya apa nih, tanggung jawab atau komitmen Ibu dalam melakukan ini seperti itu? Iya. Komitmennya tentunya saya akan melakukan kegiatan ini Bu. Rencana saya ini akan saya laksanakan sebenarnya ya. Kemudian saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin ya saya luar bisa. biasa sekali Bu Juli ya. Jadi kita tetap harus semangat ya Bu, walaupun mengalami permasalahan siswa ini. Nah, waktu kita tinggal sedikit nih, kalau boleh saya tahu apa yang kita dapat dari pembicaraan ini? Maksudnya apa yang sudah Ibu dapat nih setelah ngobrol sedikit dengan saya gitu? Ya, tentunya saya senang nih udah ngobrol dengan Bu Desi. Akhirnya mungkin unek-unek sih Bu, bukan masalah ini ya, unek-unek ini akhirnya bisa ada solusinya Bu dengan pembicaraan kita ini. Makasih ya Bu Desi. Ya, sama-sama Bu Juli. Saya berdoa juga semoga apa yang Ibu Juli rencanakan bisa terlaksana dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasi anak dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan. Ya Bu ya. Selamat berjuang Bu Juli, terus semangat. Benar Bu ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Juli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Ibu Desi tadi coaching? Ya, alhamdulillah Pak, berjalan baik ya. Ya, saya lihat tadi Ibu sudah menjadi coach sesuai dengan alur tirtanya. Alhamdulillah. Ya, di sini saya ingin menanyakan Bu, apa yang menjadi indikator tercapaian pada pengembangan? Iya, ini ya Pak ya. Iya. Indikator saya itu
saya ingin coach saya itu menemukan solusi, bisa menggali kemampuan dia untuk menemukan sendiri seperti itu, Bu. Pak, kita hanya memancing saja gitu. Apa yang Selanjutnya di sini saya selaku observasi ya, saya sudah mencatat, menganalisa apa yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi ya, seperti alur ceritanya. Ibu sudah menyampaikan berdasarkan alur ceritanya, yaitu pertama Ibu sudah menanyakan tujuan dari coachingnya tadi apa ya, apa yang ingin dia capai, sudah itu. Terus Ibu juga sudah menyampaikan identifikasi memberikan identifikasi masalahnya dari coachingnya tadi. Terus yang selanjutnya Ibu telah memberikan suatu pertanyaan bagaimana rencana kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachingnya. Itu sangat bagus sekali. Dan yang terakhir ya, terus Ibu sudah memberikan yang terakhir, tanggung jawabnya bagaimana setelah melakukan tindak lanjut ataupun aksi daripada rencana kedepannya. Dan terakhir, alhamdulillah coachingnya tadi sudah memberikan refleksi sedikit bagaimana perasaannya setelah Ibu menjadi seorang coach kepadanya. Ya, itu catatan dari saya sesuai dengan alur ceritanya, Bu. Yang terakhir, potensi apa lagi, Bu, yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu capai untuk selanjutnya? Oke, kalau untuk selanjutnya mungkin saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, karena itu sangat penting untuk pencapaian tujuan coaching itu. Iya, agar lebih dalam lagi menggali. Ya, lebih dalam. Iya, permasalahan dari coachingnya tadi ya, bagus sekali, Bu. Ya, terima kasih atas sarannya. Sama praktek coaching kami hari ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.